Yang penting manakah? Menjual atau merekrut? Nah, itu sekarang mau saya bahas. Filosofinya dulu ya, konsepnya dulu, idenya dulu ya, kita harus bahas dulu. Apapun itu tetap prinsipnya sama ya, ya tetap ujungnya jualan. Apapun itu ya, Anda harus bisa mendistribusikan produk Anda, artinya bisa menjual, ada mempertemukan penjual dan pembeli. Kan begitu sebenarnya. Ada yang jual, ada yang beli. Kan simpelnya seperti itu. Mau jualnya itu produk, mau jualnya itu jasa, mau jualnya apapun itu, tetap aja intinya itu adalah jualan. Ya. Jadi saya mau masuk ke dalam prinsipnya dulu supaya Anda tahu gitu loh. Apapun itu ujungnya Anda harus memberikan trust kepada customer Anda supaya orang mau membeli. Kadang-kadang jualan itu macam-macam ya saya bilang ya. Anda bisa jual produk, ada orang juga jual peluang bisnis. Karena sekarang ini banyak orang yang mempersepsikan menurut saya ya. Saya mau fokus, apalagi pebisnis jaringan, saya mau fokus ngerekrut aja. Nggak mau jualan. Ada juga yang bilang, saya ini yang penting produk nomor 1. Ya kalau menurut saya sih dua-duanya bener. Gitu loh. Dua-duanya bener. Gitu. Anda mau jualan oke, mau orang juga oke. Nah sekarang bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah di mana Anda paling mampu dan paling jago. Di mana skill Anda. Itu dulu. Itu dulu yang baru kita tanya. Kalau Anda jago jualan, silakan jualan terus. Kalau Anda mau rekrut, silakan ngerekrut terus. Ya, jadi sesederhana itu sebenarnya. Saya dulu termasuk orang yang dulu saya bilang, oh saya nggak jualan, saya dulu gitu. Saya pokoknya mau bangun jaringan, bangun kedalaman. Lah kalau bisnis jaringan, perusahaan network marketing, satu perusahaan network marketing, kalau tidak ada yang dijual produknya, ya modal perusahaannya. Tetap ada yang harus dijual. Cuman pertanyaannya, komposisinya, ya, perbandingannya lebih banyak mana harusnya. Janganlah dipertentangkan antara saya harus jualan, saya harus merekrut orang. Lihat aja di mana Anda mampunya. Nah, kalau Anda tanya balik ke saya, misalkan, Bang Indra kemana? Saya dua-duanya. Saya lakukan. Jualan saya iya, ya. Ngerekrut apalagi? Iya juga gitu loh. Karena menurut saya, kalau saya berjualan itu, ya, saya bisa jualan secara pribadi, ya, secara person to person. Pokoknya bagaimana supaya terjadi namanya sales. Itu prinsipnya gitu loh. Kalau ngerekrut buat saya, itu adalah income jangka panjangnya saya. Ya, karena perbandingannya begini, ya, supaya Anda tahu. Kalau saya jualan terus-menerus, ya, berarti saya nggak bisa santai dong. Lama-kelamaan saya capek juga. Ya kan orang tuh jualan tuh kan ada titiknya, tiba-tiba nanti drop gini kalau saya jualan sendiri. Tetapi kalau misalkan saya merekrut, membangun tim yang besar, membangun tim yang solid, artinya saya nggak perlu sendiri berjualan. Nah, disinilah kelebihan dari perusahaan network marketing dibandingkan model bisnis lain. Artinya kalau sales Anda sakit di rumah, Anda nggak bisa jualan. Tapi kalau misalkan membangun tim, artinya kita perlu mengenal siapa yang menjadi calon partner kita. Tetapi kalau tim kita sudah gede, sudah besar, let's say kita bisa dapat benefit dari per orang, dari penjualan dia, 10.000 perak aja. Kalau Anda punya tim 10.000, berarti sudah berapa itu? 10.000 kali 10.000. Sudah 100 juta royalti Anda sebulan. Bang, saya ini jago jualan. Jadi saya nggak usah ngerekrut, Bang. Bang, saya ini jago ngerekrut, saya nggak usah jualan. Jangan seperti itu. Kalau bisa dua-duanya. Kalau Anda jago di jualan, asah untuk ngerekrut. Kalau Anda jago ngerekrut, asah untuk jualan. Tuh, networker itu, ya, selain pinter jual produk, nih, ini yang mungkin Anda nggak pernah tahu, nggak sadar. Networker itu harus pinter menjual dirinya sendiri. Ya, sekali lagi. Networker itu selain pinter jual produk, dia harus bisa menjual dirinya sendiri. Karena kalau dia bisa jual dirinya sendiri, yang muncul itu apa? Apalagi kalau dari sosial media. Ada yang namanya influence, dia punya pengaruh yang lebih besar, dia nanti akan punya leadership, dan akhirnya trust akan bertambah. Kalau trust bertambah, orang mau
dipimpin oleh Anda, orang mau bergabung jadi tim Anda, orang mau beli produk dari Anda. Ingat, networker itu ada 3. 1 adalah namanya poser, 2 ada namanya amatir, yang ketiga pro. Anda yang mau mana? Kalau yang cuman dia promosi, memang yang seorang poser paling bawah ini, gitu loh. Tapi kalau seorang pro, dia punya strategi, dia punya cara, dia tahu apa yang dilakukan karena dia punya mindset entrepreneurship. Ya, entrepreneurship itu dia bukan cuman dagang. Networker yang pro dan juga seorang yang pebisnis yang handal, ya Anda harus tahu latar belakangnya, semua konsepnya, strateginya, dan bagaimana cara kerja. Misalkan Anda posting di Facebook, Anda harus tahu bagaimana algoritma Facebook. Anda bisa kan jualan di Instagram, Anda harus tahu bagaimana algoritma Instagram. Yaitu pebisnis, ya itu networker sejati, maksudnya networker profesional. Sekali lagi teman-teman, bagi yang di YouTube channel jangan lupa untuk di subscribe ya. Dan bagi Anda yang join di Facebook, jangan lupa untuk share dan juga tag ya, minimal 2-3 orang teman Anda di kolom komen. Ya. Pokoknya Anda kenalin diri Anda, kenalin kemampuan Anda, dan kapasitas Anda di mana. Dan disitulah dimaksimalkan. Anda harus bisa maksimalkan di mana kapasitas Anda, strength, kekuatan Anda. Maksudnya kekuatan Anda di mana, disitulah maksimalkan. Gitu loh. Apalagi kalau Anda pengen menjadi seorang networker, seperti saya bilang tadi, jualan itu penting untuk jangka pendek. Kebanyakan orang itu terminologinya itu jualan itu kayak rendah banget gitu loh. Kan sering banget, aduh aku nggak bisa jualan, aduh aku nggak bisa begini-begini, aduh aku nggak bisa, kayak rendah banget gitu loh. Padahal sebenarnya apapun intinya dalam dunia bisnis ini ya namanya jualan. Cuman kita mau jualan skala kecil atau skala menengah atau skala besar, kan itu aja sebenarnya. Sama kayak gini, apalagi kalau seorang networker, ya, dia harus punya prinsip mindsetnya harus 2. Dia bisa jual produk atau jasa, atau dia jual peluang bisnis. Dan itu nggak ada yang salah dengan itu. Yang harus Anda pikirkan, gimana Anda mengasah skill Anda, terlebih kayak sekarang masa pandemi, ya, untuk keluar agak terbatas, ya, agak nggak tahu di kota-kota lain, tapi kalau di Jakarta kan masih terbatas. Bagaimana Anda cepat supaya bisa mendistribusikan produk, menjual produk. Paling gampang itu dari sosial media, dari Facebook, dari Instagram, paling gampang kan. Tapi gimana cara jualnya? Gimana kita cara mencari yang namanya customer, audience, mempromosikan, supaya mengenalkan bagaimana caranya. Nah, ini yang harus dipelajarin. Bukan sekedar kita foto dari gambar produk kita, terus main-main posting saja. Ya itu yang nanti akhirnya udah posting terus, udah sebar terus, sebar link, sebar gambar, sebar ini, sebar semua di semua grup, di grup WA, di ini, nggak ada yang beli, kecewa. Nanti habis kalau udah kecewa, bilang bisnisnya nggak benar, produknya nggak benar, leadernya nggak benar, semua disalahkan. Kan selalu begitu. Padahal dia yang nggak punya skill, dia yang. Nah kalau untuk networker, ya, Anda pengen jadi seorang networker, bagaimana komposisinya Bang? Antara customer dan juga networker dalam satu tim Anda. Kalau saya selalu membilang komposisinya harus 10:1. Sekali lagi, 10:1. Kalau Anda pengen bangun tim, kalau tim itu lebih banyak networker, itu tanda tanya. Harus 10 ada customer. Jadi dia tidak peduli dengan bisnisnya, dia tidak peduli dengan apapun, yang penting dia pengguna. Dia rajin repeat order tiap bulan. Nah, harus ada 10, satu pembangun jaringannya. Oh, itu pasti perusahaannya dan timnya solid. Ya. Jadi dia pikir orang di dunia ini bisa langsung ditawar-tawarkan langsung mau gitu. Kan nggak seperti itu. Gitu loh. Sebenarnya yang paling penting Anda harus pikirkan siapa target audiens Anda. Siapa target market Anda. Anda harus riset dulu. Harus sesuaikan dulu. Anda harus tahu dulu siapa audiens Anda gitu loh. Misalnya kalau kayak saya jelas audiens saya itu semua pebisnis jaringan, networker, mau itu reseller, mau itu dia penjual, mau asuransi, mau itu marketing, sama prinsipnya. Nah kadang-kadang orang sering gini loh, ketika berpindah produk aja dia bingung. Intinya adalah
Ada orang percaya sama kita, kita punya audiens yang banyak, orang percaya sama kita, apapun kita tawarkan orang beli. Kan sesederhana itu. Kalau Anda ngerekrut orang pun, sebenarnya orang tersebut membeli produk kan. Biasanya dalam perusahaan network marketing, Anda ngerekrut orang kan dapat namanya bonus fast sales, namanya tuh fast start, bonus sponsor, whatever apa namanya di perusahaan Anda ya, pasti berbeda-beda. Kalau Anda ngerekrut orang, artinya Anda dapat bonus sponsor itu bukan dari ngerekrut orang Anda dapat duit, tapi dari orang tersebut bergabung, dia membeli produk. Jadi dari produk tersebut, dari dia beli produk tersebutlah Anda mendapatkan komisi. Jadi intinya apa? Penjualan produk kan? Gitu loh. Aduh, cara berpikirnya. Karena pokoknya ngumpulin orang terus. Bahwa saya jago kalau ngerekrut. Saya, istri saya dulu jago ngerekrut. Ya ngerekrut. Dan skill tidak bertambah. Tahu-tahu karena kita ngerekrut gede semakin gede. Nggak siap sistemnya. Nggak bisa ngelola tim. Dan akhirnya gampang rontok. Hati-hati. Punya tim yang besar tapi tidak bisa menduplikasi pun hancur. Lebih enak kadang-kadang memulai baru daripada udah naik jatuh. Sakitnya itu, Jack. Ya, jadi itu dia. Jadi jangan dipertentangkan sekali lagi antara jago jualan atau jago ngerekrut. Tapi kalau Anda bisa dua-duanya, enak. Oke, kita ketemu lagi ya. Sukses buat Anda semua ya. Bye-bye.